Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang sangat dicintai oleh Tuhan. Hari ini kembali saya akan mengajak saudara sekalian untuk masuk di dalam saat teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara sekalian selalu menyadari bahwa saudara dan saya sangat dicintai oleh Tuhan, sangat dikasihi oleh Tuhan, maka setiap saat teduh ini akan menjadi sebuah saat yang menyenangkan, karena kita boleh bertemu dengan pribadi yang sangat dan paling mengasihi kita. Tetapi bila saudara dan saya menjadi orang-orang yang tidak menyadari betapa besarnya cinta Tuhan atas hidup kita semuanya, maka hidup orang yang tidak menyadari ini pasti akan dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, bahkan sukar dekat ataupun bahkan dia jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dia tidak mengasihi saya dan saudara, dia tidak akan pernah mau repot-repot, susah-susah datang sebagai manusia, menderita, bahkan mati bagi kita. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita saat ini, jangan pernah hal itu membuat kita ragu bahwa kita sangat dicintai oleh Tuhan. Haleluya. Mari pujikan satu pujian dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba
tanganku. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah. Darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang selalu menyadari bahwa Engkau begitu mengasihi kami. Jadikan kami orang-orang yang selalu menikmati kasih-Mu dan menyadari besarnya kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah kasih yang dari surga memenuhi hati kami. Kasih-Mu mengalir memenuhi jiwa kami Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir dan mengalir memenuhi. Mengalir
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sangat mencintai kami, dan kami bersyukur karena cinta-Mu yang tak pernah berakhir di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan bersama-sama duduk diam membaca firman, dan kami rindu Engkau berbicara lewat setiap kata-kata firman yang kami baca hari ini. Biar kami mendapat pesan-Mu dan keinginan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap dan rindu mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali saya akan ajak kita membaca dari Alkitab kita, yang mana walaupun satu pasal kita hampir selesai kitab Korintus, ya. Kita sudah masuk pada kitab Korintus pasal yang ke-15. Hal ini perikopnya adalah kebangkitan Kristus. Ya, cukup banyak ayatnya ya kalau tidak salah ini. Ya, jadi saya akan membaca mungkin agak cepat. Saudara baca dari Alkitab saudara ya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling terakhir dari semuanya, Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan.
Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Tidak, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita, aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya, dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Kebangkitan tubuh. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang kau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Bukan setiap daging sama. Daging manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung, lain daripada daging ikan. Ada tubuh surgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh surgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang-bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan.
Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Sebab, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buat saya yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk kita sekalian hari ini adalah pada ayat yang ke-9 dan 10. Karena aku, yaitu Rasul Paulus, adalah yang paling hina. Dia merasa yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dia merasa yang paling berdosa, yang paling hina. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya. Jadi karena dia merasa di tempat yang paling bawah, maka dia merasakan juga pengangkatan Tuhan itu sangat besar dalam hidupnya, ya. Seolah-olah Tuhan tuh kalau mengulurkan tangannya lebih panjang lagi untuk dia. Dia menerima kasih yang lebih besar dari yang lain karena dia yang paling hina. Nah, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Maka karena dia merasa begitu dikasihi, dia tidak menyanyiakan kasih karunia itu. Dia bekerja, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ya, dia bekerja lebih keras dari semua orang yang lain karena dia merasa dia yang paling banyak menerima kasihnya Tuhan. Tetapi dia tidak lupa berkata seperti ini. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Luar biasa. Tapi dia tidak mau sombong. Dia terus ingat bahwa kalaupun dia bisa bekerja keras, begitu menghargai cintanya Tuhan dalam hidupnya, itu pun tidak lepas dari kasih karunia Tuhan atas dirinya yang memberikan hati, kemauan, dorongan untuk berbuat seperti itu. Luar biasa. Orang yang merasa banyak dicintai, dia akan juga lebih banyak berbuat kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Orang yang merasa kurang dicintai oleh Tuhan, dia akan merasa selalu kurang berkat, kurang pertolongan Tuhan, dan dia hidup hanya untuk mengejar itu. Dia hidup untuk mengejar berkat, dia hidup untuk mengejar pertolongan Tuhan karena dia tidak menyadari bahwa dia begitu dikasihi oleh Tuhan. Tetapi orang yang menyadari bahwa dia begitu dikasihi oleh Tuhan, dia akan semakin kurang mengejar itu semuanya. Karena dia sudah merasa begitu dikasihi dan hidupnya dibaktikan untuk membalas cinta kasih Tuhan.
Barang siapa yang lebih banyak dikasihi, barang siapa yang merasa begitu dikasihi, kata Yesus, dia akan juga lebih banyak berbuat kasih. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah saudara mengingat dan selalu menyadari bahwa saudara dan saya sudah begitu dikasihi Tuhan? Puji Tuhan. Semoga renungan hari ini menguatkan kita dan mengembalikan kita pada rel yang benar, yaitu menyadari bahwa saya dan saudara sudah begitu dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa lebih dulu buat firman yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, ya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu ajaib, begitu dahsyat. Sungguh kami bersyukur karena Kau kembali mengingatkan pada kami betapa Engkau begitu mencintai kami. Dan biarlah dengan kesadaran akan cinta-Mu yang begitu mengalir deras dalam hidup kami setiap hari ini, memberikan dorongan yang kuat bagi kami untuk kami kembalikan semuanya untuk mencintai-Mu kembali Tuhan, untuk mengasihi Engkau dan sesama kami, karena kami sudah Engkau sangat cintai. Kau sudah sangat dan begitu mencintai kami. Beri kami kekuatan, keyakinan akan hal ini Tuhan, sehingga tidak sedetik pun kami meragukan ataupun khawatir ataupun cemas ataupun takut, tetapi dengan penuh kesadaran terus menyadari bahwa Engkau menyayangi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya akan ajak kita sekalian untuk bersama-sama berdoa untuk nama-nama yang kita kenal, orang-orang yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus sampai hari ini. Kita doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita akan lanjutkan doa kita. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang percaya Yesus, yang masih menderita, saudara-saudara kami di seluruh dunia yang masih menderita ataupun dalam siksa aniaya karena nama-Mu yang besar, karena kebenaran firman-Mu yang mereka pegang teguh. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia-Mu atas hidup mereka, kuatkan mereka, dan kalau boleh Tuhan, lepaskan mereka kiranya dari siksa, derita, dan aniaya yang mereka alami. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, berkati Indonesia yang tercinta. Ampuni kesalahan, dosa, pelanggaran bangsa kami, pendahulu bangsa kami, pendiri bangsa kami, pemimpin bangsa kami, bahkan kami segenap umat-Mu di Indonesia. Ampuni Tuhan. Dan kiranya oleh pengampunan-Mu itu terjadi pertolongan atas Indonesia dalam segala bidang, terutama pertobatan besar-besaran kiranya boleh dialami dan terjadi di Indonesia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau berikan pada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas untuk melayani-Mu.
Dan kiranya Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan. Bahkan Tuhan kiranya memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang lebih lagi, agar kami dapat lebih efektif di dalam melayani Tuhan. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk jemaat-jemaat yang kami gembalakan, yang kami layani. Tuhan berkati hidup nikah, rumah tangga, pelayanan, pekerjaan, apapun yang dilakukan mereka Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang dari Tuhan. Bahkan Tuhan menjadikan mereka berkat bagi sekeliling mereka, dan mereka boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan, sambil diri mereka sendiri dan keluarga mereka kiranya dijaga imannya sampai akhir hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami juga berdoa Bapa untuk setiap orang yang hari-hari ini dalam kondisi sakit, apapun sakit yang mereka alami Tuhan. Kami berdoa bersatu hati, kami percaya kuasa-Mu tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Kami berdoa bagi sahabat dan saudara-saudara kami yang sakit ini Tuhan. Kiranya Engkau jamah, Engkau tolong, Engkau sembuhkan setiap mereka yang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah tolong sembuhkan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk setiap orang yang mengalami masalah dan berada di dalam masalah. Tuhan, kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami umat-Mu, Tuhan kiranya ampuni kesalahan dosa pelanggaran kami, tunjukkan kiranya kesalahan kami, dan kiranya Tuhan tolong agar kami mampu berbalik dan bertobat. Tetapi kalau dalam semua masalah ini Tuhan, akan ada rencana Tuhan yang indah, dan kami percaya memang selalu ada rencana Tuhan yang indah di balik apapun yang kami alami. Kami berdoa, kiranya Tuhan menjadikan kami pemenang, bahkan lebih daripada pemenang dalam nama Tuhan Yesus. Dan bila hari ini juga masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus terikat berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, saya persilakan berdoa untuk permohonan doa pribadi yang Bapak Ibu Saudara miliki masing-masing. Haleluya.
Tuhan. Haleluya. Sudah ya, mari kita lanjutkan doa kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah boleh bersaat teduh bersama-sama dan kami percaya ini akan memberikan kekuatan yang baru dalam diri kami. Bahkan Kau akan bawa kami makin hari makin mencintai-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami terima berkat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya dalam segala hal Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama saya katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.